Ya, mengenali investasi bodong. Ya, kenapa saya pengen menyampaikan ini dan mengapa menurut saya ini penting, karena saya mendengar beberapa suara dan kemudian saya juga baca di medsos, karena kecenderungan beberapa hari ini ada beberapa orang yang terjerumus ke yang disebut investasi bodong, maka muncullah suara-suara bahwa janganlah investasi, udahlah uang itu kita simpen aja di rumah atau mungkin ditabung aja gitu ya. Nah, hari ini saya pengen sharing kepada teman-teman melalui video pendek ini bagaimana sih sebenarnya mengenali investasi bodong gitu ya, atau investasi-investasi yang sebenarnya bukan investasi gitu ya. Oke, tanpa harus panjang-panjang, yuk kita simak video ini. Nah, kalau kita berbicara investasi, maka kita harus tahu dulu sebenarnya investasi itu apa. Secara sederhana, saya bilang investasi itu adalah kegiatan kita untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk diakumulasikan dan dikembangkan di dalam instrumen-instrumen investasi. Nah, itu saya kira definisi paling mudah investasi. Jadi, kita menyisihkan, kita akumulasikan untuk satu tujuan tertentu. Nah, sebelum kita berbicara mengenai investasi bodong, yang harus kita tahu adalah investasi itu bukan ditujukan untuk membuat kita kaya. Itu dulu, ya. Bukan. Jadi investasi itu ditujukan agar tujuan keuangan kita di masa depan bisa tercapai. Apa sih contohnya tujuan keuangan kita di masa depan? Pertama misalnya, mengakumulasi dana untuk dana pendidikan anak, ya, mengakumulasi sebagian dari income tadi untuk dana pendidikan anak, atau mengakumulasi dana sebagian dari pendapatan kita untuk dana pensiun supaya nanti pensiun kita bisa sejahtera. Itu yang kita sebut sebagai tujuan keuangan di masa depan. Jadi kembali lagi, investasi itu bukan bikin kaya. Cara untuk bisa kita bikin kaya adalah bekerja atau berbisnis gitu ya. Jadi ini yang mungkin harus clear dulu. Jadi kalau kita semua berinvestasi tujuannya untuk kaya, rasanya harus ada yang dibenerin dulu, gitu ya. Karena kaya itu kondisi saat ini. Ke depan kita kaya atau tidak, kita nggak tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ke depan tetap kaya? Caranya mungkin bisa dengan berinvestasi, gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuan investasi. Jadi bukan untuk cari kaya saat ini, apalagi kaya dalam waktu sekejap, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi satu instrumen investasi itu masuk atau dicurigai kategori bodong, gitu ya. Oke, kita akan simak satu-satu. Pertama, underlying asetnya nggak jelas, gitu ya. Apa sih underlying aset? Underlying aset itu ibaratnya apa sih dasar dari investasi tersebut. Jadi ketika kita misalnya menyisihkan sebagian uang kita tuh dijadiin apa? Apakah sesuatu yang bisa dinilai harganya, atau potensi keuntungannya, atau bahkan dua-duanya. Nah, itu underlying aset. Nah, aset sendiri yang menjadi underlying tadi, menjadi dasar tadi, itu bisa berwujud seperti logam mulia, mungkin ada yang saham, properti mungkin, obligasi, itu aset-aset yang ada wujudnya. Tetapi underlying aset juga bisa berupa aset-aset yang tidak berwujud, misalnya proyek-proyek yang sedang atau akan berjalan. Nah, itu adalah contoh underlying aset. Kalau misalnya teman-teman ditawarin satu instrumen investasi baru yang tidak jelas apa dasar asetnya, maka teman-teman patut curiga gitu ya, karena
bagaimanapun kalau kita berinvestasi, uang kita itu dikonversi menjadi aset, yang asetnya mungkin nggak kita pegang sendiri, mungkin dikelola oleh orang lain, ya misalnya aset manajemen, dan jelas asetnya apa gitu. Harga hari ini berapa, potensi ke depannya, returnnya seperti apa. Nah, itu yang kita harus tahu yang pertama, underlying asetnya harus jelas. Yang kedua, kita patut curiga itu bodong bila tolok ukurnya bukan kinerja masa lalu. Ya kan ini produk baru, Pak. Oke. Produk baru pun tidak mungkin sama sekali baru. Pasti ada produk lamanya yang di-enhance gitu ya. Jadi kita bisa lihat produk lamanya, basicnya tuh apa. Nah, kebanyakan investasi bodong itu justru dijualnya atau ditawarkannya berdasarkan kata-kata orang. Jadi orang-orang yang menawarkan investasi bodong ini biasanya mengaduk emosi calon investor, bukan rasionya yang diisi gitu ya. Contoh mengaduk emosi bagaimana caranya? Salah satunya adalah memburu-buru. Ayo, jangan ketinggalan zaman. Besok udah nggak ada lagi nih. Kalau kamu baru masuk besok, maka kamu akan ketinggalan. Itu contohnya. Ya. Atau orang-orang udah ngomongin ini semua nih. Kok kamu belum? Kamu ketinggalan zaman. Nah, itu mengaduk emosi. Jadi seolah-olah kita tuh harus masuk ke sana tanpa kita mempertimbangkan aspek rasionya. Nah, padahal investasi itu sepenuhnya sesuatu yang harusnya rasional, minim emosional. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Janji profitnya setinggi langit, tetapi resikonya dikit gitu. Nah, teman-teman, ada satu patron di dalam investasi, segala sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang tinggi pasti juga seiring dengan resiko yang cukup tinggi juga. Jadi nggak bisa lepas sendiri. Jadi untung tinggi tanpa ada resiko, rasanya nggak mungkin ya. Saya belum ketemu tuh model bisnis, model investasi yang seperti itu, gitu ya. Jadi di dalam hidup kan pasti ada keseimbangan ya, yin dan yang ya. Kemenangan, ada kekalahan, ada keuntungan juga ada kerugian. Nah, kembali lagi perlu rasionalitas, jangan emosional. Karena kalau kita emosional, maka kita akan berpikir satu pihak, menang-menang terus, nggak mau kalah. Atau kalau sudah kalah, nggak mau balik lagi, baper gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Kekalahan, kerugian itu bisa ditunda untuk direalisasikan. Caranya bagaimana? Rasional, bukan emosional. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, investasi bisa dijadikan bodong bila janjinya untung besar dalam waktu cepat. Ingat ya, segala sesuatu yang menjanjikan keuntungan besar pasti membawa resiko yang cukup besar. Nah, resiko, faktor yang bisa mengalahkan resiko itu hanya satu. Apa itu? Waktu. Jadi semakin besar resikonya, maka jangka waktu kita berinvestasi harus semakin panjang. Jadi tidak ada atau kecil kemungkinan segala sesuatu bisnis atau investasi yang menjanjikan keuntungan cepat, menjanjikan sesuatu yang besar dalam waktu cepat. Kecil kemungkinannya, gitu. Karena itu kayak menyalahi hukum alamnya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari situ kita akan belajar perlunya ketika kita berinvestasi memiliki namanya manajemen risiko. Nah, salah satu manajemen risiko yang kita bisa pakai, jadi teman-teman kan, saya pernah bikin video mengenai manajemen risiko, salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan hedging atau lindung nilai. Apa sih konsep sederhana dari hedging? Hedging itu kira-kira seperti ini. Kalau Anda punya aset yang banyak yang tidak liquid, maka Anda harus imbangi dengan aset lain yang liquid. Contoh, Anda berinvestasi di properti. Bisnis itu nilainya naik terus, tetapi tidak liquid, karena dijualnya nggak mudah. Maka Anda harus punya satu penyeimbang berupa aset-aset yang sifatnya liquid. Contoh emas misalnya, logam mulia. Nah, itu konsep hedging. Nah, dari sisi manajemen risiko investasi, saya juga selalu menyarankan bahwa investasi, karena tadi bicara hasil besar di masa depan yang butuh waktu yang panjang, bisnis itu syarat yang harus terpenuhi adalah usia kita harus panjang, maka kita harus mengimbangi risiko tersebut dengan satu instrumen yang bisa memberikan manfaat walaupun usia kita tidak panjang, yang bisa menutup masalah ketidakpanjangan usia kita dengan sesuatu yang memang sudah akan dihasilkan nanti pada saat berinvestasi. Jadi itu yang saya sebut sebagai hedging.
Karena usia panjang bukan hak prerogatif kita. Sedangkan investasi tadi butuh usia panjang. Maka diperlukan hedging dan itu untuk melindungi risiko usia pendek. Nah, apa sih yang bisa kita jadikan sebagai instrumen atau alat untuk kita melakukan hedging adalah polis asuransi sebenarnya salah satunya. Di mana polis asuransi adalah salah satu instrumen keuangan yang bisa dijadikan hedging atas investasi kita. Bila usia kita panjang, maka investasi kita akan tercapai, ya karena jangka waktunya panjang, kita bisa capai itu. Tapi kalau usia kita pendek, uang pertanggungan dari polis asuransi akan menjadi hedge atau pelindung nilai menggantikan hasil investasi yang belum tercapai atau tidak tercapai. Gitu. Jadi kalau di video saya yang sebelumnya kita belajar dari petani jagung, ada saving, investment, protection, ada lumbung, ada ladang, ada jimpitan, maka polis asuransi adalah satu instrumen bernama dalam kategori proteksi, ya, dalam kategori proteksi untuk menghedge niat kita berinvestasi di masa depan. Sehingga mau usia kita panjang, mau usia kita pendek, tujuan investasi kita tetap tercapai. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya mau beli polis asuransi, bagusnya saya beli unit link atau tradisional nih, gitu kan? Pertanyaannya. Nah, teman-teman, sebagaimana di video saya sebelumnya, ketika kita bicara asuransi kesehatan, bagusnya unit link atau yang tradisional, yang term gitu ya, maka saya selalu bilang, saya selalu menyarankan begini, buat Anda yang jago mengelola keuangan, yang paham bahwa biaya asuransi akan naik terus, di mana premi di masa depan juga pasti akan naik terus, maka Anda cukup pakai tradisional, karena Anda bisa mengelola keuangan Anda sendiri. Anda bisa berinvestasi, di mana hasil investasinya bisa untuk menutup kebutuhan kenaikan atas biaya asuransi. Tetapi buat Anda yang kurang jago mengelola keuangan, maka pilihlah produk unit link. Karena unit link di dalamnya sudah ada investasi, yang investasinya itu bukan buat tabungan, tetapi untuk membayar kekurangan premi pada saat harga biaya asuransinya naik terus. Sehingga premi yang kita bayarkan tetap, tetapi kekurangan-kekurangan biayanya diambilkan dari investasi yang memang kita dipaksa lakukan di dalam produk unit link. Nah itu teman-teman, video yang saya bisa share pada pagi hari ini, cara mengidentifikasi potensi investasi bodong, plus bagaimana kita melakukan manajemen risiko, melakukan hedging dengan polis asuransi. Terima kasih teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe, dan sukses untuk kita semua.